Usai dimakamkan pada 27 September 2024, jenazah RSS siswa SMP di Deli Serdang, Sumatera Utara yang meninggal setelah dihukum 100 kali lompat jongkok atau squat jump oleh guru sekolahnya diotopsi. Proses ekshumasi jasad RRS dilakukan pada 1 Oktober 2024 hingga Jumat siang. Penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan forensik untuk mengetahui penyebab kematian RRS. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kasus ini, kita sapa langsung narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Rafael Sandi. Selamat sore, Pak Rafael. Selamat sore, Bang Victor. Pak Rafael, apakah proses ekshumasi terhadap jenazah RRS ini atas permintaan keluarga yang sudah memantapkan hati mengusut tuntas kasus dugaan kekerasan begitu? Baik, Bang Victor. Jadi proses ekshumasi dilakukan atas permintaan penyidik untuk kepentingan penyidikan mengenai dugaan tidak pidana Pelaksanaan ekshumasi tersebut juga atas seizin dari pihak keluarga. Proses ekshumasi ini sudah dilakukan. Sampel apa saja yang kemarin diambil dari jenazah dan pemeriksaan forensik akan fokus pada apa saja, Pak Rafael? Baik, yang sama-sama kita ketahui bahwa kegiatan ekshumasi dan otopsi telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, yang dilaksanakan oleh tim dokter ahli forensik tergabung dalam tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan. Dalam otopsi tersebut dilaksanakan pemeriksaan luar dan juga pemeriksaan dalam terhadap tubuh korban RSS, dan dokter ahli forensik juga mengambil sampel jaringan tubuh korban, baik itu organ-organ vital dan bagian tubuh lainnya, untuk dilaksanakan pemeriksaan di laboratorium patologi anatomi. Berapa lama pemeriksaan forensik ini akan dilakukan rencananya, Pak? Ya, untuk hasil otopsi atau visum et repertum akan diserahkan kepada penyidik tentunya setelah pemeriksaan patologi anatomi sudah selesai dan diserahkan kepada tim forensik, dan kemungkinan estimasi pemeriksaan patologi anatomi memakan waktu selama kurang lebih 3 sampai 4 minggu. Ini berarti masih menunggu beberapa hari lagi ya agar hasil pemeriksaan tim forensik bisa dirilis atau dipublikasi begitu. Pak Rafael, kita ke kasusnya dulu nih. Oknum guru berinisial SW yang memberi hukuman kepada korban RRS ini sudah diperiksa. Bahkan Ombudsman Sumatera Utara juga sudah memanggil SW untuk dimintai keterangan. Dari pemeriksaan disebutkan pihak sekolah mengakui kesalahan atas kejadian ini begitu. Bagaimana nasib SW saat ini selanjutnya, Pak? Baik, Bang Victor, dapat kami jelaskan status SW saat ini masih sebagai saksi. Setelah proses pemeriksaan dan hasil visum diterima oleh penyidik, maka akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan peningkatan statusnya. Selain SW, polisi juga sudah meminta keterangan kepada 9 saksi ya, yang terdiri dari guru, teman, dan juga keluarga Rindu begitu. Apakah keterangan saksi ini sejalan dengan keterangan SW bahwa Rindu sempat terganggu kesehatannya kemudian meninggal dunia pasca melakukan squat jump 100 kali itu, Pak Rafael? Baik, dapat kami sampaikan pemirsa bahwa sampai hari ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 18 orang saksi, yaitu kedua orang tua korban, teman sekelas korban, pihak sekolah, dan pihak dokter yang melakukan tindakan medis terhadap korban. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut bahwa benar ada peristiwa yang terjadi bahwa SW memberikan hukuman terhadap korban RRS dan 7 siswa lainnya dengan cara menyuruh melakukan squat jump sebanyak 100 kali. Dan hasil pemeriksaan sementara tidak ada hukuman lain yang diberikan SW kepada para siswa tersebut, dan ini masih dalam tahap proses penyidikan kami. Ya, Pak Rafael, tim forensik ini masih memeriksa sampel dari jenazah ya, dari ekshumasi begitu. Kemudian tadi saya dengar informasinya untuk memastikan apakah kematian dari RRS ini disebabkan karena squat jump 100 kali atau penyakit tifus yang dideritanya. Polisi sempat menggali informasikah dari keluarga RRS
bahwa sebelum meninggal dunia RRS memang sakit begitu, sakit tifus atau seperti apa, Pak Rafael? Baik, untuk pemeriksaan saat ini kan masih berproses, Mhm. sehingga kami masih belum menerima kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut. Ya, ya. Pak Rafael, pertanyaan terakhir, Dewan Pendidikan Deli Serdang telah menonaktifkan SW sebagai tenaga pengajar di SMP Negeri 1 Sinembah Tanjung Muda Hilir ya untuk sementara waktu. Izin konfirmasi dari pemeriksaan polisi, adakah indikasi tindak kekerasan terhadap korban dan teman-temannya ini yang dilakukan oleh SW seorang diri atau ada guru atau pihak lain yang terlibat? Atau hanya SW saja yang memberi hukuman seperti itu? Baik, untuk dari hasil penyelidikan dan penyidikan kami untuk saat ini, hukuman yang ataupun peristiwa yang terjadi, hukuman sekat jam tersebut dilaksanakan pada jam pelajaran yang diampu oleh SW. Mhm. Sampai saat ini belum ditemukan fakta keterlibatan pihak lain dan ini masih tetap dalam proses penyidikan kami. Ya. Dan juga kami juga menunggu dari hasil dari eh, laboratorium forensik. Baik, semoga kasus ini terang benderang segera karena masyarakat bertanya-tanya apakah RRS ini meninggal karena penyakit yang dideritanya atau karena hukuman skot jam 100 kali yang diberikan oleh gurunya begitu ya. Terima kasih banyak Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Rafael Sandi telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat malam, Pak Rafael. Selamat malam, Bang Victor.